Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman pada pertemuan hari ini? Bagaimana juga mengenai UTS kemarin? Saya harap UTS-nya lancar. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pengangguran dan inflasi. Kita awali dengan inflasi terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa sih inflasi? Nah, di dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Kemudian berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihannya likuiditas di pasar, yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Nah, penggolongan inflasi ini digolongkan dalam 4 macam. Ada inflasi ringan yaitu sebesar 10%, kemudian ada inflasi sedang yaitu sebesar 10-30%, kemudian ada inflasi berat yaitu sebesar 30-100%, dan ada hiperinflasi sebesar 100%. Nah, tetapi angka-angka ini umumnya bersifat relatif. Kenapa bersifat relatif? Karena tidak selalu menjadi standar umum. Nah, di Indonesia sebagai contohnya, di Indonesia ini apabila angka inflasi berupa angka 1 digit, misalnya 6-7%, maka tingkat inflasi tersebut masih dianggap sebagai inflasi yang relatif wajar. Meskipun tingkat inflasi di negara-negara di kawasan regional, sedangkan untuk tingkat inflasi untuk negara maju berkisar antara 2-3%. Nah, kemudian di sini ada penggolongan inflasi. Yang pertama ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Di sini ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, dan kemudian ada inflasi akibat desakan biaya atau cost push inflation. Nah, apa sih demand pull inflation? Nah, demand pull inflation ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawarannya tetap, maka harga akan naik. Kemudian jika hal ini berlangsung terus-menerus akan mengakibatkan inflasi berkepanjangan. Nah, untuk itu mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. Sedangkan untuk inflasi akibat desakan biaya atau cost push inflation ini terjadi akibat adanya turunnya produksi karena naiknya biaya produksi akibat naiknya biaya produksi. Jadi suatu produksi ini turun akibat kenaikan biaya produksi. Jadi harga-harga barang pokok ini, bahan-bahan untuk memproduksi atau inputnya ini harganya naik. Maka hal yang bisa dilakukan oleh produsen adalah langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau harga produknya naik karena tarik-menarik permintaan dan penawaran. Karena penurunan jumlah produksi tersebut, penurunan jumlah produksi yang diakibatkan oleh naiknya input produksi. Kemudian ada inflasi yang berdasarkan asalnya. Ada yang inflasi berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri ini timbul karena defisit dalam pembiayaan dan pembelanjaan negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah mencetak uang baru, kemudian menaikkan harga juga kenaikan harga juga dikarenakan musim paceklik. Seperti misalkan gagal panen di musim penghujan. Biasanya di musim penghujan ini
banyak produk-produk pertanian yang gagal panen karena busuk atau penyakit-penyakit tanaman. Kemudian adanya bencana alam yang berkepanjangan. Ini juga dapat menyebabkan inflasi di dalam negeri. Kemudian inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari luar negeri ini terjadi karena kenaikan harga di luar negeri. Jadi di luar negeri sana terjadi inflasi atau kenaikan harga yang menjadi mitra ekonomi dari suatu negara tertentu. Jadi misalkan kita bermitra dengan Amerika. Nah, di Amerika ini sedang mengalami inflasi sehingga ketika kita impor barang ini akan menjadi inflasi yang terjadi dari luar negeri seperti itu. Nah, kenaikan harga barang yang diimpor ini mengakibatkan yang pertama secara langsung ini menyebabkan kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor. Kemudian secara tidak langsung ini terjadi dalam menyebabkan dua hal, yaitu yang pertama menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos dalam berproduksi berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor. Kemudian secara tidak langsung juga menimbulkan kenaikan harga barang-barang impor, mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut. Jadi penularan dari inflasi yang berasal dari luar negeri ini jelas lebih mudah terjadi pada negara-negara dengan sistem perekonomian terbuka, yaitu yang mementingkan sektor perdagangan luar negeri. Namun, seberapa jauh penularan ini dapat terjadi juga tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inflasi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Di sini ada close inflation. Close inflation ini terjadi jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang saja. Seperti contoh, kenaikan harga barang medis ketika pandemi ini. Nah, itu juga merupakan inflasi, tapi ini yang dinamakan cost inflation, hanya terjadi pada barang tertentu saja. Kemudian ada open inflation. Open inflation atau inflasi terbuka. Nah, inflasi terbuka ini terjadi apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apa saja dampak inflasi? Dampak inflasi antara lain adanya kesejahteraan masyarakat yang menurun, nilai uang yang semakin menurun, berkurangnya investasi, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, ketidakstabilan ekonomi, kemudian ada defisit neraca pembayaran, dan meningkatnya kriminalitas. Ya karena inflasinya harga terus naik, banyak orang yang tidak mampu membeli sehingga menyebabkan terjadinya kriminalitas, penjarahan, perampokan, seperti itu. Kemudian, apa sih peran bank sentral terhadap permasalahan inflasi ini? Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Saat ini, pola inflasi tergenting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia termasuk Bank Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unemployment atau pengangguran. Nah, menurut BPS, pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mereka yang mempersiapkan usaha atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai pekerjaan atau sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja atau jobless, tidak memiliki pekerjaan. Nah, pengangguran ini digolongkan berdasarkan berbagai macam. Salah satunya yang pertama adalah
berdasarkan jam kerja, di mana penggolongan ini masuk ke dalam kerucut yang lebih kecil lagi, yang lebih spesifik lagi, antara lain pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang sedang mencari pekerjaan, baik sebelumnya orang tersebut pernah bekerja atau baru bekerja kali pertama mencari pekerjaan. Jadi, dia baru pertama kali mencari kerja, mungkin akibat dari lulus kuliah, seperti itu. Orang yang tidak mencari pekerjaan karena pesimis juga termasuk dalam pengangguran terbuka. Jadi, misalkan angkatan kerja baru, kita baru lulus sekolah, baik dari lulus sekolah SMA, SMK, atau kuliah, ini termasuk dalam pengangguran terbuka. Atau orang yang sudah pernah bekerja, resign, ingin mencari pekerjaan baru, ini juga termasuk dalam pengangguran terbuka. Selanjutnya ada setengah menganggur. Setengah menganggur ini adalah mereka yang bekerja kurang dari jam kerja pada umumnya. Misalkan, jam kerja normal adalah 8 jam per hari dan 6 hari per minggu. Maka orang yang bekerja kurang dari jam kerja tersebut dikategorikan dalam jenis setengah pengangguran. Nah, setengah pengangguran ini contohnya apa? Contohnya part-timer. Part-timer adalah orang-orang yang bekerja paruh waktu. Misalkan dia penjaga toko yang waktunya ada gilirannya, ada shiftnya, ada giliran jaganya, atau misalkan pengasuh anak, pengasuh bayi, babysitter, seperti itu. Bisa juga editor di suatu stasiun TV. Nah, editor ini juga bekerja secara part-time. Mereka punya pembagiannya kerja sendiri-sendiri. Misalkan, biasanya editor ini dibagi dalam 3 shift. Shift 1 itu antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, ini karena dia bekerja setengah hari. Kemudian ada yang dari jam 5 sampai jam 10 dan ada yang dari jam 10 sampai jam 9 pagi. Seperti itu. Ini yang termasuk dalam setengah menganggur. Kemudian ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja atau orang yang bekerja tidak maksimal karena tersedia. Contohnya adalah seorang anak yang turut bekerja menggarap sawah, padahal sudah ada cukup 1 orang untuk menggarap sawah, tetapi karena anak tersebut tidak memiliki pekerjaan, maka pemilik sawah terpaksa mempekerjakan anak tersebut untuk membantu buruh tani yang sudah ada. Selanjutnya ada pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Nah, pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya ini ada pengangguran struktural di mana terjadi karena adanya problem dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan, sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut. Kemudian ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat dalam bentuk seleksi atau karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Jadi misalkan seseorang yang tinggal di daerah, biasanya seseorang yang tinggal di daerah-daerah terpencil ini untuk mencari informasi tentang pekerjaan dia lebih minim dibandingkan dengan para pencari kerja yang ada di daerah kota besar, sehingga banyak pencari kerja di daerah pergi ke kota untuk mencari informasi tentang pekerjaan baru, atau bisa juga melalui internet. Nah, tetapi biasanya di bagian-bagian terkecil di sudut-sudut negara kita ini masih jangkauan internetnya masih susah. Jadi ini mengakibatkan minimnya informasi untuk mencari pekerjaan. Kemudian ini juga bisa berkaitan mengenai bagaimana seseorang ini
mendapatkan informasi tentang cara membuat CV atau sebagainya. Ini juga termasuk dalam pengangguran friksional. Kemudian ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini sebagai contoh adalah tenaga kerja yang harus bekerja karena kehilangan pekerjaan di saat-saat tertentu. Contohnya adalah petani cengkeh, di mana dia tidak bekerja pada saat musim penghujan karena tanaman tidak tumbuh subur pada musim ini. Kemudian ada pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan karena keadaan ekonomi yang buruk seperti krisis moneter. Contohnya ini terjadi pada tahun 98, di mana banyak pabrik tutup karena bangkrut dan pabrik harus memecat semua karyawan yang bekerja. Nah, selanjutnya kita ingin tahu cara mengukur tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini diukur dengan jumlah penganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100. Kemudian tingkat pengangguran angkatan kerja dihitung dengan jumlah pekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100. Nah, apa sih dampak dari pengangguran? Dampak dari pengangguran antara lain kekacauan politik, keamanan dan sosial, kemudian penurunan pendapatan per kapita, penurunan penerimaan pajak, beban psikologis dan psikis bagi penganggur dan keluarganya. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan atau ini dikarenakan tidak digunakan apabila tidak bekerja. Nah, beban psikologis dan beban psikis bagi penganggur ini sangat terasa ya, apalagi misalkan si penganggur ini menggunakan sosial media di mana dia bisa melihat teman-temannya yang sudah mendapatkan pekerjaan terlihat bahagia, sedangkan si penganggur ini belum dapat pekerjaan. Ini membuat psikologisnya merasa terganggu. Belum lagi perkataan-perkataan orang di sekelilingnya mengenai oh sudah lulus kuliah kok tidak bekerja. Nah, ini juga dapat mengganggu psikologis tidak hanya bagi si penganggur tetapi juga dari keluarganya. Kemudian kehilangan keterampilan karena tidak diasah. Ada baiknya ketika kita menjadi seorang penganggur ini tidak hanya menunggu sebuah panggilan kerja, tapi kita harus mengeluarkan ide untuk menciptakan pekerjaan melalui keterampilan yang dimiliki. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan dapat dilakukan di forum diskusi. Selanjutnya, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.